Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat berjumpa dengan saya Bang Jack dalam acara Ngojek, Ngobrol Pajak dengan Bang Jack. Nah, kawan pajak, di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang cukup kompeten. Siapa itu? Nah, di kanan saya ada Teh Ika. Ya, halo Teh Ika. Halo Bang Jack, halo kawan pajak. Ya, dan Teh Ika ini adalah penyuluh di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan ada Kang Ishak. Halo Kang Ishak. Halo juga Bang Jack. Iya. Aduh, suatu kehormatan nih Bang Jack. Iya. Bisa diundang dalam acara Ngojek. Ngobrol pajak bareng Bang Jack. Oke, mantap. Nah, kali ini kita akan ngobrol masalah faktur pajak seri terbaru. Jadi ceritanya kan begini ya. Kita ini kan ada peraturan nomor 3 tahun 2022 ini, ada aturan terbaru tentang faktur pajak. Jadi sebenarnya kita langsung aja ya Mbak Teh Ika ya. Iya boleh. Jadi sebenarnya gimana sih? Apa sih sebenarnya yang diubah dari ketentuan ini sebenarnya? Bisa dijelaskan sedikit gitu. Iya, baik. Mungkin di sini kita mungkin ngobrol tentang isu-isu yang sering ditanyakan kali ya terkait Iya, dengan betul. faktur pajak ini ya. Iya. Ya, yang paling sering ditanyakan ya oleh wajib pajak biasanya kan di Per 03 ini dijelaskan mengenai perubahan pencantuman nama, NPWP dan alamat pembeli, tapi pembelinya itu khusus yang sudah dilakukan pemusatan dan pembelinya itu yang terdaftar di KPP besar, khusus dan madya. Gitu, Oh, Jack. besar ini maksudnya di LTO ya? Iya benar, di LTO. Iya, iya. Kalau khusus termasuk di perusahaan PNB, masuk ya. bursa ini ya. Lalu mungkin ke Kang Is barangkali ya. Iya. Boleh Bang Jack. Nah ini kalau tadi dari sisi pembeli ya. Jadi terus ini penjualnya gimana? Ini diatur juga ini? Ya, sama ya Bang Jack. Ya, kalau ngobrol masalah faktur pajak ini memang cukup menarik Bang Jack ya. Iya. Nah, apalagi tentang hot isu lah seperti Teh Ika yang dibicarakan tadi ya. Jadi baik penjual atau pembeli memang ini ada perubahan untuk faktur pajak ya, seperti itu. Misalnya siapa aja untuk faktur pajak ini si penjual pada saat kita mengisi harus jelas, benar dan lengkap. Oh. Begitu juga si pembeli seperti itu. Oh, jadi pembeli. Iya. Ya, seperti itu. Terus kalau misalnya nih, ini kan kita buat faktur nih. Nah, kan tentu setelah membuat faktur ini kita menggunakan aplikasi apa ini, Teh Ika, coba? Iya, untuk aplikasinya sih tetap ya Pak ya pakai e-faktur ya. Hmm, E-faktur yang e-faktur. sudah tentu saja sudah dikeluarkan oleh DJP. Nah, tetap menggunakan e-faktur itu. Faktur pajaknya dibuat di e-faktur tersebut. Oh, jadi online ya? Atau offline? Kalau aplikasinya di desktop, Oh, itu jadi- offline. Jadi kita bikin faktur, nanti fakturnya itu tentu di-upload, di-approve, kemudian nanti untuk pelaporan SPT PPN-nya nanti di WP Faktur. Oh, jadi kalau kita membuat faktur itu di desktop atau di komputer kantor, tapi ketika kita melaporkan atau bagaimana yang offline? Yang nomor-nomornya itu bagaimana? Ya nanti setelah faktur itu di-upload, sukses di-approve gitu nanti langsung ada di WP fakturnya itu. Jadi nanti ketika lapor kita tinggal lihat aja faktur pajak masukan, pajak keluaran yang sudah ada di situ, nanti tinggal dilaporkan SPT masa PPN-nya di WP faktur. Oh, di-upload ini dalam artian online ya? Iya, kalau Online. Jadi dibuat di desktop kemudian di-upload. Ada batas waktunya nggak itu uploadnya? Nah, itu dia salah satunya yang di sini diatur lagi di Per 03. Jadi di sini ditentukan bahwa batas penguploadan atau pengunggahan faktur pajaknya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah faktur pajak dibuat.
Nah, tapi di sini berarti kan ada 2 tanggal ya, tanggal faktur dibuat sama tanggal faktur di-upload. Jadi kita harus memperhatikan bahwa yang tanggal 15 bulan berikutnya itu merupakan batas tanggal batas uploadnya. Jangan sampai melewati dari tanggal tersebut. Jadi boleh saya kasih contoh nih biar lebih gampang mungkin ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak membuat faktur tanggal 10 April. Nah, kemudian berarti batas akhir uploadnya itu yaitu tanggal 15 Mei. Oh, jadi kalau dibuat tanggal 10 April, batas uploadnya berarti 15 Mei. Sampai dengan keterangan approve di situ. Oh, jadi kalau batasnya 15 itu, tapi kalau buatnya tidak harus satu tanggal kan? Artinya bisa. Kalau buatnya tergantung saat pembuatan faktur pajak tentu saja. Oh, mungkin Kang Isa bisa dijelaskan saat pembuatan fakturnya bagaimana nih? Ya, jadi saat pembuatan faktur pajak, ketika kita mau upload misalnya, kita buat tanggal 14 ya. Ya, seperti itu. Jadi sampai dengan tanggal 15 harus sudah kita upload di bulan berikutnya. Misalnya 14 April. Nah, di tanggal 15 itu sudah harus diupload seperti itu ya. Jadi jangan lewat dari tanggal 15. Oh iya kawan pajak, jadi perlu diingat bahwa untuk saat pembuatan faktur pajak ini tidak ada perubahan ya dari ketentuan yang lama ya, yaitu saat terjadi penyerahan atau saat adanya pembayaran, mana yang lebih dulu, yaitu ya saatnya. Sehingga dimungkinkan bisa tanggal 1 atau sampai dengan tanggal 30 atau 31 ya. Cuma uploadnya tanggal 15 bulan berikutnya. Oke. Nah, ini kalau tidak memenuhi kriteria ini sanksinya gimana ini? Oke. Nah, terkait dengan sanksi nih, ini ada perbedaan ini ya di Per 03 ini Bang Jack. Ini untuk kawan-kawan pajak ya, jangan sampai kita telat ya untuk mengupload itu karena akan kena sanksi yaitu sanksi administrasi pasal 14 ayat 4 yaitu 1% dari dasar pengenaan. Oh, dari pajak. DPP. Ya. Apa aja itu karena kita tidak mengisi faktur pajak dengan jelas, benar dan lengkap. Ya, termasuk tadi kita telat misalnya mengupload lewat tanggal 15. Kan seperti itu. Ataupun nih satu lagi nih mungkin untuk kawan-kawan pajak nih Bang Jack ya. Ketika kita mengisi faktur pajak ya untuk si pembeli ya, nah untuk yang baru ini di faktur pajak baru ini ya kita mencantumkan khususnya untuk yang di wilayah KPP khusus, kanwil khusus ya, terus madya atau kanwil WP besar ya seperti itu. Nah, ketika dilakukan pemusatan ini, ketika kita mengisi faktur pajak si pembeli di samping nama NPWP itu harus yang di pusat. Oh, jadi nama NPWP di pusat. Iya, betul. Kemudian untuk alamatnya nih Bang Jack, jangan gimana? sampai salah, ini yang membedakannya dengan faktur pajak yang lama. Nah, seperti itu. Alamatnya si yang menerima itu. Jadi alamatnya adalah yang menerima barang. Menerima barang BKP atau JKP. Jadi kalau melewati batas waktu itu masih tetap bisa diupload, tapi ada notifikasi gitu ya. Ya, artinya nanti statusnya di aplikasi fakturnya nggak terapproval, nggak disetujui oleh DJP. Nah, itu nanti dari bagian yang faktur pajak yang tidak lengkap. Yang tidak disetujui Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kalau dia lewat batas waktu, nanti akan masuk faktur pajak tidak lengkap. Betul, seperti itu. Konsekuensinya dikenakan sanksi. Betul. Tidak disetujui. Nah, nanti berarti lawan transaksi tidak bisa mengkreditkan dong. Nah, itu tadi kawan pajak. Itulah, jadi tidak bisa dikreditkan dan itu bukan dianggap sebagai faktur pajak. Nah, ini kawan pajak. Ini yang menjadi perhatian dan concern kawan-kawan pajak bahwa upload itu harus sebelum tanggal 15, paling akhir tanggal 15. Dan harus detail NPWP-nya NPWP pusat untuk KBM besar khusus madya. Nah, itu NPWP pusat. Kemudian alamat adalah lokasi barang. Betul. Oke, kalau tidak di-upload tepat waktu akan dikenakan sanksi. Salah satunya 1%, kemudian
tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Nah, ini kan sangat membahayakan ini Betul. bagi Jadi kelangsungan perlu- ini ya. Iya, jadi ya kawan pajak tuh perlu ada kerjasama ya, baik si Iya. penjual atau si pembeli ya. di sini. Jadi harus saling mengerti Saling ya. mengerti seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara sanksi ini, ada tip nggak dari Mbak Ika ini supaya bisa tepat waktu nguploadnya ini? Karena konon katanya kan ribet atau bagaimana? Oh, kalau untuk upload sih sebenarnya seperti yang sebelum-sebelumnya ya Pak ya. Yang penting kita harus memperhatikan batas waktu tadi. Nah, jangan sampai juga di-upload itu di ujung-ujung batas tanggal 15 karena mungkin server kita juga mungkin nanti ngantri gitu kan. Untuk menghindari hal tersebut lebih baik kita dari sebelum-sebelum tanggal 15 itu sudah terupload iya. gitu. Ya, itu artinya bahwa data ataupun faktur-faktur itu kan sudah dibuat di bulan sebelumnya ya. Pada bulan tersebut dilakukan ya fakturnya kan sudah dibuat. Artinya sebenarnya. misalnya bulan April kan dibuatnya kan di bulan April. Mungkin bisa dicicil gitu. Iya betul sekali. Bisa Pak. dicicil ya? Bisa dicicil. Betul. Jadi kawan pajak uploadnya itu tidak harus sekaligus. Jadi bisa dicicil, proses. Mungkin sambil jalan juga bisa dicicil ya? Bisa tentu saja. Jadi kalau misalnya memang sudah bikin faktur terus mau langsung diupload pun bisa. Bisa. Jadi tidak usah menunggu ya? Tidak usah menunggu sampai tanggal 15 baru diupload semua gitu iya. Pak. Jadi untuk menghindari berpermasalahan upload ini bisa dicicil tadi ya pelaksanaannya ya. Terus dari kendala-kendala yang sering ditanyakan di KPP-PMB ini apa? Mungkin Kang Ishak bisa sampaikan? Oh ya, baik kawan pajak, ini Bang Jack cukup menarik ya. Memang ini yang permasalahan yang harus ada solusinya kan seperti itu. Masukan bagi kami ya seperti itu. Jadi mengenai ada sering karena wajib kawan pajak mungkin menguploadnya mendekati akhir batas waktu itu, jadi aplikasi desktopnya suka error kan seperti itu. Makanya seperti Teh Ika bilang ya, jauh hari sebelumnya kita bisa mencicil untuk menguploadnya seperti itu. Ataupun ada masalah ketika kita sudah membuat faktur pajak, ketika Per 03 ini berlaku, kita bisa melakukan faktur pajak pengganti ya. Jadi kalau secara material artinya isinya ada kesalahan, itu mungkin bisa diperbaiki ya. Seperti itu. Arti salah tulis, salah hitung. Tetapi kalau sudah salah upload, Ya, tidak ada tawar-tawar tidak menawar. ada tawar-tawar ya. Ya, jadi Ya. ini harus hati-hati ya, kawan pajak ya. Maka tips dari Teh Ika tadi perlu diperhatikan karena akan sangat membantu, terutama yang transaksinya banyak ya, transaksinya yang banyak, dan satu hari itu ada beberapa WP itu yang di khusus ataupun di besar ini kan transaksinya kan banyak ya. Ya, betul. Makanya ini harus diperhatikan sekali. Nah, kembali lagi ke masalah aturan ini. Sebenarnya kalau kita lihat nih, faktur pajak ini kan harus diunggah tanggal 15. Terus persetujuannya itu apa sih yang membuat ini disetujui atau tidak oleh DJP itu? Gimana Taika? Iya, sebenarnya yang disebut dengan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak itu kan disebutkan bahwa diberikan sepanjang nomor seri faktur pajak merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP. Nah, nomor seri yang bisa diminta sendiri oleh PKP ini di akun Innovanya. Jadi harus pakai nomor seri itu tentunya. Oh. Nah, kemudian juga faktur pajak ini sudah di-upload atau diunggah di aplikasi e-faktur dan di situ nanti ada keterangannya approvalnya sukses. Nah, maka itu yang sudah berhasil disetujui oleh DJP. Jadi artinya nomornya itu adalah nomor yang di-create dari sistem DJP ya, Ya, betul. yang Betul. Innova tadi Iya, ya. betul, Bang Jay. Jadi sebelumnya minta nomor dulu, terus dia bikin faktur, baru diupload, Iya. diisi, kemudian diupload ya. Jadi kawan pajak, ini tadi kriteria bagaimana sih supaya disetujui ya. Artinya nomornya tentu tidak sembarangan bikin nomor. Nomornya ini ditetapkan atau diberikan seri dari kantor pajak. Dengan sistem aplikasi apa ini? Dari Taika? di Innova di akun PKP-nya wajib pajak itu. Jadi emang sekarang udah bisa mandiri, jadi nggak usah datang ke KPP sih. Jadi langsung mandiri, kita bisa minta nomor seri
berapa nanti keluar itu nomor serinya, dan itu tinggal diinput di aplikasi e-faktur, maka kita kalau mau bikin e-faktur itu udah otomatis muncul nomor tersebut. Oh, jadi tidak perlu aplikasi tersendiri ya? Di akun PKP-nya kita Di sudah bisa. akun kita PKP-nya. Jadi di akun PKP-nya mungkin di profil dari wajib pajak itu nanti ditambahkan Innova tadi ya. Di Innova itu Minta langsung ya. Baik. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Mas Isa? Kayaknya sudah mulai jelas ini kayaknya. Iya, cukup kali Bang Jack ya. Udah informatif itu Pak Jack. Apalagi yang tentang hot issue itu udah cukup untuk faktur pajak yang baru ini ya, seperti itu. Iya. Mungkin saya kira bisa disimpulkan Taika misalnya. Ya, mungkin kesimpulannya untuk faktur pajak ini memang harus diperhatikan benar-benar ketentuan formal dan materialnya, agar PKP itu tentu saja dapat mengakui faktur pajaknya, gitu Pak. Jadi harus benar-benar dipenuhi ketentuan tersebut. Ke Kang Isa, jadi ada yang ditambahkan? Iya. Jadi faktur pajak kapan kita saat dibuat ya, saat penyerahan BKP atau JKP, saat ekspor ya, seperti itu. Terus untuk kita mengantisipasi agar tidak terkena sanksi administrasi ya, dengan ada kerjasama baik pembeli dan penjual, dengan memperhatikan batasan upload, juga dengan memperhatikan pembuatan faktur pajak itu harus jelas, benar dan lengkap ya, sesuai dengan si alamat pembeli yang menerima BKP, seperti itu. Baik, saya kira menarik sekali ini perbincangan kita, dan sementara kita akhiri dulu, nanti kita akan lanjutkan di perbincangan episode berikutnya dengan yang lebih menarik lagi. Kita kupas tuntas aturan-aturan terbaru. Baik, salam dari saya Bang Jack. DJP kuat, Indonesia maju.